Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang ontologi, aksiologi, dan epistemologi yang diampu oleh Ibu Luciana Wulansari, SP, MPD. Perkenalkan, saya Mahdania Tunggal Dewi. Saya Friana Dewi Utami. Saya Nuriski Aulia. Dan saya Salsabila Gus Wulandari. Hakikat ontologi, aksiologi, dan epistemologi. Ontologi berasal dari dua kata, yaitu ontos yang berarti sesuatu yang berwujud dan logos yang berarti ilmu. Ontologi dapat diartikan sebagai ilmu atau teori tentang wujud hakikat yang ada. Sedangkan menurut istilah, ontologi adalah ilmu yang membahas tentang hakikat yang ada, yang merupakan ultimate reality baik yang berbentuk jasmani, konkret maupun rohani, ataupun abstrak. Ontologi seringkali didefinisikan dengan metafisika yang juga disebut proto-filsafat atau filsafat yang pertama. Persoalan tentang ontologi menjadi pembahasan yang utama dalam bidang filsafat yang membahas tentang realistis. Realistis dalam ontologi ini melahirkan pertanyaan, apakah sesungguhnya hakikat realistis yang ada ini? Apakah realistis yang tampak ini sesuatu realita materi saja? Adakah sesuatu di balik realita itu? Hakikat kenyataan atau realistis bisa didekati ontologi dengan dua macam sudut, yaitu kuantitatif, mempertanyakan apakah kenyataan itu tunggal atau jamak. Jawabannya yaitu realitas itu tunggal. Dan kualitatif, dengan mempertanyakan apakah kenyataan atau realitas tersebut memiliki kualitas tertentu, seperti misalnya daun yang memiliki warna kehijauan atau bunga mawar yang berbau harum. Pandangan-pandangan pokok atau aliran-aliran pemikiran pemahaman ontologi yaitu monoisme, dualisme, pluralisme, nihilisme, dan agnostisisme. Monoisme. Paham ini menganggap bahwa hakikat yang asal dari seluruh kenyataan itu hanyalah satu saja, tidak mungkin dua. Tidak mungkin ada hakikat masing-masing bebas dan berdiri sendiri. Istilah monoisme oleh Thomas Davidson disebut dengan block universe. Paham ini kemudian terbagi ke dalam dua aliran, yaitu materialisme. Aliran ini menganggap bahwa sumber yang asal itu adalah materi, bukan rohani. Aliran ini sering juga disebut dengan naturalisme. Menurutnya bahwa zat mati merupakan kenyataan dan satu-satunya fakta. Yang ada hanyalah materi, yang lainnya jiwa atau ruh tidaklah merupakan suatu kenyataan yang berdiri sendiri. Jiwa dan ruh merupakan akibat saja dari proses gerakan kebenaran dengan salah satu cara tertentu. Idealisme. Aliran idealisme dinamakan juga spiritualisme. Idealisme berarti serba cita, sedangkan spiritualisme berarti serba ruh. Idealisme diambil dari kata idea, yaitu sesuatu yang hadir dalam jiwa. Aliran ini beranggapan bahwa hakikat kenyataan yang beraneka ragam itu semua berasal dari ruh, sukma atau sejenis dengannya, yaitu sesuatu yang tidak berbentuk dan menempati ruang. Materi atau zat itu hanyalah suatu jenis daripada penjelmaan ruhani. Dualisme. Dualisme adalah aliran yang mencoba memadukan antara dua paham yang saling bertentangan, yaitu materialisme dan idealisme. Menurut aliran dualisme, materi maupun ruh sama-sama merupakan hakikat. Materi muncul bukan karena adanya ruh, begitupun ruh muncul bukan karena materi. Tetapi dalam perkembangan selanjutnya, aliran ini masih memiliki masalah dalam menghubungkan dan menyelaraskan kedua aliran tersebut. Sebuah analogi dapat kita ambil misalnya tentang jika jiwa sedang sehat, maka badan pun akan sehat kelihatannya. Sebaliknya, jika jiwa seseorang sedang penuh dengan duka dan kesedihan, biasanya badan pun ikut sedih, terlihat dari murungnya wajah orang tersebut. Pluralisme. Paham ini berpandangan bahwa segenap macam bentuk merupakan kenyataan. Pluralisme bertolak dari keseluruhan dan mengakui bahwa segenap macam bentuk itu semuanya nyata. Nihilisme. Nihilisme berasal dari bahasa Latin yang berarti nothing atau tidak ada, sebuah doktrin yang tidak mengakui validitas alternatif yang positif yang sudah ada semenjak zaman Yunani kuno, yaitu pada pandangan Gorgias 485-36 sebelum Masehi, yang memberikan 3 proposes tentang realitas. Pertama, tidak ada sesuatu pun yang eksis. Kedua, bila sesuatu itu ada, ia tidak dapat diketahui. Ketiga, sekalipun realitas itu dapat kita ketahui, ia tidak akan dapat kita beritahukan kepada orang lain.
Agnostisisme. Paham ini mengingkari kesanggupan manusia untuk mengetahui hakikat benda, baik hakikat materi maupun hakikat rohani. Timbulnya aliran ini dikarenakan belum dapatnya orang mengenal dan mampu menerangkan secara konkret akan adanya kenyataan yang berdiri sendiri dan dapat kita kenal. Jadi, agnostisisme adalah paham pengingkaran atau penyangkalan terhadap kemampuan manusia mengetahui hakikat benda, baik materi maupun rohani. Apa itu aksiologi? Aksiologi berasal dari dua kata, yaitu aksios yang berarti nilai dan logos yang berarti ilmu. Aksiologi adalah teori tentang nilai. Nilai yang dimaksud adalah sesuatu yang dimiliki manusia untuk melakukan berbagai pertimbangan tentang apa yang dinilai. Jadi, aksiologi adalah suatu teori tentang nilai yang berkaitan dengan bagaimana suatu ilmu digunakan. Teori tentang nilai yang dalam filsafat mengacu pada permasalahan etika dan estetika. Etika menilai perbuatan manusia, maka lebih tepat kalau dikatakan bahwa objek formal etika adalah norma-norma kesusilaan manusia. Dan dapat dikatakan pula bahwa etika mempelajari tingkah laku manusia ditinjau dari segi baik dan tidak baik dalam suatu kondisi yang normatif, yaitu suatu kondisi yang melibatkan norma-norma. Sedangkan estetika berkaitan dengan nilai tentang pengalaman keindahan yang dimiliki oleh manusia terhadap lingkungan dan fenomena di sekelilingnya. Epistemologi berasal dari dua suku kata, yaitu episteme yang berarti pengetahuan dan logos yang berarti ilmu. Epistemologi dapat didefinisikan sebagai cabang filsafat yang mempelajari asal mula atau sumber, struktur, metode, dan sahnya atau validitasnya pengetahuan. Epistemologi berusaha memberi definisi ilmu pengetahuan, membedakan cabang-cabangnya yang pokok, mengidentifikasikan sumber-sumbernya, dan menetapkan batas-batasnya. Apa yang bisa kita ketahui dan bagaimana kita mengetahui adalah masalah-masalah sentral epistemologi, tetapi masalah-masalah ini bukanlah semata-mata masalah filsafat. Objek formal dan material. Objek material filsafat. Menurut Muhammad Nursyam, tahun 1981, para ahli menerangkan bahwa objek filsafat itu dibedakan atas objek material atau objek material filsafat, yaitu segala sesuatu yang ada dan yang mungkin ada, baik material konkret, psikis, maupun non-material abstrak atau psikis, termasuk pula pengertian abstrak atau logis, konsepsional, spiritual, dan nilai-nilai. Dengan demikian, objek filsafat tidak terbatas. Dan menurut H.A. Dardiri tahun 1986, objek material filsafat adalah segala sesuatu yang ada, baik yang ada dalam pikiran, ada dalam kenyataan, maupun ada dalam kemungkinan. Segala sesuatu yang ada dapat dibagi dua, yaitu ada yang bersifat umum dan ada yang bersifat khusus. Ilmu yang menyelidiki tentang hal ada pada umumnya disebut ontologi. Adapun ada yang bersifat khusus dibagi dua, yaitu ada yang mutlak dan ada yang tidak mutlak. Ilmu yang menyelidiki alam disebut kosmologi, dan ilmu yang menyelidiki manusia disebut antropologi metafisik. Adapun permasalahan dalam kefilsafatan mengandung ciri-ciri seperti yang dikemukakan Ali Mudofir tahun 1996, yaitu sebagai berikut. Bersifat sangat umum, lebih bersifat spekulatif, bersangkutan dengan nilai-nilai atau values, bersifat kritis, bersifat sinoptik, dan bersifat implikatif. Objek formal filsafat. Sudut pandangan yang ditujukan pada bahan dari penelitian atau pembentukan pengetahuan itu, atau sudut dari mana objek material itu disorot. Satu objek material dapat ditinjau dari berbagai sudut pandangan, sehingga menimbulkan ilmu yang berbeda-beda.
Misalnya, objek materialnya adalah manusia, dan manusia ini ditinjau dari sudut pandangan yang berbeda-beda, sehingga ada beberapa ilmu yang mempelajari manusia, diantaranya psikologi, antropologi, sosiologi, dan sebagainya. Implikasi ontologi, aksiologi, dan epistemologi dalam dunia pendidikan. Yang pertama adalah implikasi ontologi dalam dunia pendidikan. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, ontologi dapat diartikan sebagai ilmu atau teori tentang wujud hakikat yang ada. Di mana dalam dunia pendidikan, ontologi bukanlah suatu hal yang sia-sia, melainkan dapat dimanfaatkan, terutama yang berkaitan dengan cita-cita dan tujuan pendidikan. Hal ini menunjukkan bahwa filsafat pendidikan sangat bergantung pada kepercayaan, keyakinan, atau pandangan hidup individu atau masyarakat yang terlibat di dalamnya. Menurut Muhammad Nur Syam tahun 1988, implikasi pandangan ontologi terhadap pendidikan adalah bahwa dunia pengalaman manusia yang harus memperkaya kepribadian, bukanlah hanya alam raya dan isinya, dalam arti sebagai pengalaman sehari-hari, melainkan sebagai sesuatu yang tak terbatas realitas fisik, spiritual, yang tetap dan berubah-ubah. Implikasi ontologi secara nyata dapat dibuktikan di dunia pendidikan, seperti pada masa SMA, yang dimana terdapat mata pelajaran yang isinya mengandung ide-ide dan konsep, juga kurikulum yang berisi macam-macam mata pelajaran yang telah diatur dan ditetapkan. Dan pada tingkatan universitas, pandangan kaum idealis ini lebih jelas lagi penerapannya. Selain itu, pandangan ontologi ini secara praktis akan menjadi masalah utama pendidikan. Sebab anak akan bergaul dengan lingkungannya dan mempunyai dorongan yang kuat untuk mengetahui sesuatu. Anak-anak di sekolah atau masyarakat akan menghadapi realita, objek pengalaman, benda mati, subhuman, dan human. Dan anak-anak harus dibimbing untuk memahami realitas dunia yang nyata ini, juga untuk membimbing pengertian anak-anak untuk memahami sesuatu realita bukanlah semata-mata kewajiban sekolah atau pendidikan. Ini berarti realita itu sebagai tahap pertama, sebagai stimulus untuk menyelami kebenaran. Dengan pembinaan dan bimbingan tersebut, diharapkan anak-anak mampu mengerti perubahan-perubahan di dalam lingkungan hidupnya, baik tentang adat istiadat, tata sosial dan pola-pola masyarakat, maupun tentang nilai-nilai moral dan hukum. Karena daya pikir yang kritis akan sangat membantu pengertian tersebut. Dan kewajiban pendidik berkaitan dengan ontologis ini, yaitu membina daya pikir yang tinggi dan kritis pada anak. Yang kedua, yaitu implikasi aksiologi dalam dunia pendidikan. Implikasi aksiologi dalam dunia pendidikan adalah menguji dan mengintegrasikan nilai tersebut dalam kehidupan manusia dan membinakannya dalam kepribadian anak didik. Memang untuk menjelaskan apakah yang baik itu benar, buruk, dan jahat bukanlah sesuatu yang mudah. Apalagi baik, benar, indah, dan buruk. Dalam arti mendalam dimaksudkan untuk membina kepribadian ideal anak, jelas merupakan tugas utama pendidikan. Pendidikan harus memberikan pemahaman atau pengertian baik, benar, bagus, buruk, dan sejenisnya kepada peserta didik secara komprehensif dalam arti dilihat dari segi etika, estetika, dan nilai sosial. Dalam masyarakat, nilai-nilai itu terintegrasi dan saling berinteraksi. Nilai-nilai dalam rumah tangga atau keluarga, tetangga, kota, negara adalah nilai-nilai yang tidak mungkin diabaikan di dunia pendidikan, bahkan sebaliknya harus mendapat perhatian. Yang ketiga adalah implikasi epistemologi dalam dunia pendidikan. Epistemologi Islam bukan hanya berdasarkan pada akal atau indera, tetapi juga wahyu. Selanjutnya, pengetahuan dalam ajaran Islam adalah pengetahuan yang diperoleh dari kajian atau interpretasi manusia terhadap ayat-ayat Tuhan, baik kauliyah maupun kauniyah. Secara epistemologis, pendidikan Islam harus terikat oleh nilai-nilai ilahi
yang dalam pendidikan melahirkan prinsip tauhid dengan karakteristik rabbaniyah. Kemudian tidak membeda-bedakan antara ilmu yang satu dengan ilmu yang lain. Lalu tujuan dunia dan ukhrawi harus dipahami sebagai tujuan yang berkesinambungan, yang sebatas dibedakan tetapi tidak untuk dipisahkan. Sekian penjelasan dari kelompok kami tentang materi ontologi, aksiologi, dan epistemologi. Bila ada salah-salah kata dari kelompok kami atau kekurangan dan kelebihan yang kami perbuat, mohon dimaaf. Wassalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.